Wanita karir berusia 28 tahun itu tengah duduk di ruang tengah rumahnya. Televisi yang tengah menayangkan sebuah drama percintaan itu tiba-tiba kembali mengingatkannya pada sesosok pria. Pria yang entah mengapa masih terus saja memenuhi isi kepalanya, membuat ia tersenyum mengingat kejadian yang sudah berlalu hampir 1 bulan itu. Hani baru saja terlihat memasuki sebuah tempat. Ia tinggalkan pekerjaan dan semua rutinitasnya di Jakarta. Ia tengah berada di Bali, menghadiri sebuah resepsi pernikahan salah satu sahabatnya. Hari itu terasa sangat panas, dan busana yang ia kenakan sama sekali tidak cocok dengan cuaca siang itu. Tapi ia mencoba tetap tersenyum saat ia melihat sahabatnya itu berdiri cantik dengan gaun pengantin berwarna putih. Ia terlihat bahagia berdiri di sebelah pria yang juga Hani kenal. Dan saat sepasang pengantin itu menyadari kedatangannya, mereka berdua terlihat girang. Menyambut Hani yang sebelumnya memang sudah berjanji untuk datang di acara spesial mereka. Pengantin wanita itu memeluk Hani erat dan Hani juga membalas pelukan itu tidak kalah erat. Hani memang datang cukup terlambat saat itu, karena ia harus mengurus masalah kecil yang mau tidak mau ia harus datang terlebih dahulu ke kantornya pagi tadi. Dan setelah selesai, ia langsung terbang menuju Bali dengan sangat terburu-buru. Hani kembali memeluk sahabatnya itu sebelum pergi. Ia merasa masih ingin mengobrol dengan sahabatnya itu lebih lama, tapi situasinya tidak memungkinkan. Hani menyempatkan untuk mengisi perutnya di sana siang itu, karena memang ia belum sempat untuk makan siang. Ia bersyukur di tengah kesibukan yang datang di setiap harinya, ia masih bisa membagi waktunya untuk datang ke acara yang penting ini. Dan saat acara itu akan selesai, ia kembali menemui sahabatnya. Ia hanya ingin pamit dan sekali lagi memberi selamat atas pernikahan mereka berdua. Ia sempat ditahan untuk tetap berada di sana lebih lama, tapi Hani dengan halus menolaknya. Hari sudah sore sebelum kembali ke hotel tempat ia menginap. Hani putuskan untuk singgah ke pantai yang terletak tidak jauh dari tempat ia menghadiri acara pernikahan sahabatnya itu. Ya, itu adalah kesempatan untuk Hani. Kesempatan yang mungkin jarang sekali Hani dapatkan untuk menikmati hidup tanpa pekerjaan dan kantor. Dengan sepatu yang sudah ia tenteng, ia berjalan menelusuri pasir pantai yang terasa lembut di telapak kakinya. Ia biarkan rambut panjang hitamnya menari tertiup angin laut, dan tanpa ia sadari, itu membuat beberapa orang terlihat beralih memandangnya. Hani putuskan untuk duduk. Ia letakkan sepatu yang ia bawa di sebelahnya. Tapi rasa itu tiba-tiba lenyap saat ia merasa beberapa pria yang tengah berlari menuju ke arahnya, dan membuat ia merasa terganggu dengan suara mereka terdengar keras karena tengah bergurau. Setelah menoleh, ia mencoba mengabaikannya. Mereka adalah 4 pria yang terlihat heboh bermain dengan pasir. Dan saat 4 pria itu terlihat semakin mendekat ke arah Hani, salah satu pria itu tidak sengaja menendang bagian pasir yang memiliki permukaan tidak rata. Apalagi beberapa teman dari pria itu mendorongnya cukup kasar, membuat kaki pria itu terlihat menendang pasir semakin kuat. Dan sialnya pasir itu mengenai tubuh dan rambut Hani. Hani berdiri, ia terlihat kesal oleh kelakuan pria itu. Ia mengusap pasir pada bagian tubuhnya. Lalu menatap pria yang tadi menendang pasir yang entah sengaja atau tidak itu ke arahnya. Dengan cukup panik, pria itu membantu Hani menyingkirkan pasir pada baju dan rambutnya. Hani yang melihat kelakuan pria itu justru terlihat semakin kesal. Ia menampik kasar tangan pria itu pada tubuhnya. Ia kesal. 1.
Pria itu terlalu ceroboh bermain dengan teman-temannya sehingga menendang pasir dan mengenainya. 2. Hani merasa tangan pria itu terlalu lancang, alih-alih membantu menyingkirkan pasir itu dari tubuhnya. Ia merasa tangan pria itu terlalu berlebihan bergerak di sana. Hani merasa pria itu tengah mencari kesempatan dalam kesempitan. Pria itu bernama Indra, mendapat respon yang kurang baik. Indra terkejut dan diam berdiri. Ia menoleh mencari teman-temannya yang ternyata sudah berada jauh meninggalkannya. Dan saat kembali ke arah wanita itu, ia kembali terkejut dengan langkah yang terlihat kesal. Wanita itu juga telah pergi dari hadapannya. Ia sadar, ia sudah membuat kesalahan. Indra putuskan untuk mengejar teman-temannya, mengabaikan wanita yang terlihat semakin menjauh dari tatapan matanya itu. Wanita yang kini membuat Indra berpikir, kenapa wanita itu terlihat semakin kesal saat ia mencoba membantunya dan meminta maaf atas kesalahannya, meninggalkan pantai dan pria yang sudah membuat ia kesal itu. Hani terlihat memasuki sebuah kafe tidak jauh dari sana. Ia segera memesan minuman, berharap bisa mengembalikan mood baiknya yang sudah terlanjur rusak. Hani menoleh, suara wanita itu terdengar lembut memanggil namanya. Tapi sedetik kemudian ia terlihat terkejut mendapati siapa wanita yang kini sudah berdiri di sebelah tempat duduknya itu. Hani kembali menoleh hendak menjawab pertanyaan wanita yang pernah ia kenal dari masa kuliah dulu. Tapi sosok pria yang baru saja datang mendekat ke arahnya membuat ia mengurungkan niatnya itu. Pria itu terlihat terkejut saat melihat Hana berbicara dengan seorang wanita, dan lebih terkejut lagi saat ia menyadari siapa lawan bicara dari calon istrinya itu. Alih-alih tersenyum, Hani sadar wanita ini tengah mengejeknya dan berusaha membuat ia kesal. Hani mencoba tersenyum menatap wanita yang kini sudah menggandeng tangan pria di sebelahnya itu. Dan pria itu terlihat kikuk, entah apa yang ada di otaknya sekarang, melihat calon istrinya dan wanita yang pernah ia tinggalkan dulu itu tengah berbincang. Ia memutuskan untuk diam, dan setitik rasa bersalah tiba-tiba datang menyergapnya. Ia sadar situasi ini tidak seharusnya terjadi. Hani tidak menjawab. Ia setengah mati menahan rasa kesalnya. Wanita ini benar-benar tengah menguji kesabarannya. Wanita itu perlahan meninggalkan Hani dengan senyum kemenangan. Wanita yang dulu pernah ia hadiahi, sebuah tamparan itu seolah-olah tengah menertawakannya. Ya, apalagi kalau bukan karena dia sudah merasa menang atas Sabto dari dirinya. Padahal ia benar-benar sudah tidak memperdulikan semua itu. Dua kejadian menyebalkan yang baru saja Hani alami benar-benar sudah membuat moodnya hancur. Ia putuskan untuk segera pergi dari tempat itu dan kembali menuju hotel tempat ia menginap. Sempat terpikir untuk segera kembali ke Jakarta, tapi ia batalkan niat itu. Hari sudah akan malam, akhirnya ia putuskan besok sore baru dia akan kembali ke Jakarta. Hani memutuskan pergi dari tempat yang terdengar bising oleh suara musik itu, lalu berjalan perlahan menelusuri jalan raya yang menuju ke pantai. Malam sudah semakin larut dan waktu sudah menunjukkan pukul 23.15. Entah mengapa, mungkin karena pengaruh alkohol dan suasana hatinya yang memang kurang baik, saat itu juga ia putuskan melangkahkan kakinya menuju ke pantai. Ia penasaran karena ia belum pernah melihat laut dan pantai saat hari sudah gelap sebelum ini. Menyambut angin laut yang terasa terus-menerus menerpa tubuhnya, dan semua itu tidak luput dari sepasang mata yang tengah memperhatikannya dari arah belakang Hani. Mata yang seolah kagum dengan apa yang tengah ia lihat di malam yang cukup indah itu. Ikuti terus channel Rindu Malam ya. Akan banyak cerita seru yang akan membuat teman-teman penasaran, oke?
Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. See you.